Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Aufal Minan MPD selaku dosen mata kuliah Studi Al-Quran, izinkan kami dari kelompok 1 A2 kelas A2 untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu dengan judul Sejarah Turun dan Penulisan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang harus kita imani dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita di sini ada rumusan masalah apa pengertian dari nuzulul Quran, bagaimana tahap-tahap dan proses turunnya Al-Quran. Hikmah apa yang terkandung dalam penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur, bagaimana awal mula penulisan Al-Quran. Secara etimologis, nuzulul Quran terdapat dua kata, yaitu kata nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya, nuzul itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Kata nuzul memiliki beberapa pengertian. Menurut Ibnu Faris, kata nuzul berarti hubus syai' waquh, turun dan jatuhnya sesuatu. Sedangkan menurut Al-Raghib Al-Isfahani, kata nuzul berarti al-buhutu min ulubin ila saflin, meluncur atau turun dari atas ke bawah. Menurut Al-Zarqani, nuzul itu diungkapkan dalam penuturannya yang lain untuk pengertian perpindahannya sesuatu dari atas ke bawah. Ada dua pendapat dalam proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. Pandangan ini berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama dari surah Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Nah, dan pendapat kedua melihat bahwa pendapat pertama ini bertentangan dengan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karenanya, mayoritas ulama berpendapat bahwa dua ayat tersebut menjelaskan awal mula turunnya Al-Quran secara keseluruhan di bulan Ramadan ke Lauhul Mahfuz, kemudian Jibril AS menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Tahap-tahap turunnya Al-Quran ada 3 tahap. Yang pertama, ini masih yang berkaitan pendapat yang kedua. Tahap pertama yaitu yakni suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian tahap yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di sama al-dunya, langit dunia. Ini setelah Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit dekat dengan bumi. Banyak isyarah yang menjelaskan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW antara lain sebagai berikut, yaitu Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusannya yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Al-Dukhan ayat 1-6. Tahap ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dengan melalui perantara malaikat Jibril, dalam ini antara lain tersebut dalam Quran surat Asy-Syura ayat 193-194, yang artinya Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Kemudian hikmah yang terkandung dalam penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ada 4. Yang pertama, menepis keraguan hati Nabi Muhammad SAW akan kebenaran wahyu yang diterimanya. Yang ketiga, Quran surat Yunus ayat 20.
Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tekanan dan intimidasi orang-orang Quraisy. Yang kedua tadi menghilangkan kegelisahan yang sering dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika lama tidak menerima wahyu. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi tekanan dan intimidasi orang-orang Quraisy. Yang keempat, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dengan menceritakan kisah-kisah Nabi sebelum beliau. Manfaat bagi masyarakat Arab ketika itu, Al-Quran diturunkan. Yang pertama, mempermudah sahabat menghafalkan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, merubah tradisi secara bertahap sehingga tidak terjadi kejutan dan loncatan tradisi yang dapat mengakibatkan masyarakat antipati terhadap ajaran Al-Quran. Manfaat turunnya Al-Quran berangsur-angsur bagi umat setelah masa sahabat. Yang pertama, mempermudah memahami tahapan-tahapan penetapan hukum. Yang kedua, mempermudah mengetahui turunnya ayat Al-Quran sehingga dapat diketahui mana ayat yang tergolong dalam Makkiyah dan yang Madaniyah. Yang ketiga, mempermudah mengetahui nasikh dan mansukh. Dan kemudian dalam tahapan penulisan Al-Quran telah dimulai pada zaman Rasulullah SAW, namun Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kemampuan menghafal para sahabat sangat kuat dan cepat, dan jumlah penghafal sangat banyak pada waktu itu. Di sisi lain, pada masa itu jumlah orang yang dapat membaca dan menulis sedikit, serta sarananya masih terbatas, yakni pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu, cadas, atau tulang belikat unta. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, tahun 12 Hijriah, banyak penghafal Al-Quran yang wafat ketika itu terbunuh dalam peperangan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu mengemukakan gagasan itu untuk menulis Al-Quran kepada Abu Bakar. Namun pada waktu itu setelah selesai perang Yamamah. Namun pada waktu itu Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar radhiyallahu terus mengemukakan pendapatnya itu, pandangannya itu, sampai Allah membuka pintu hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memanggil Zaid bin Tsabit guna mencari mengumpulkan naskah Al-Quran yang ditulis di atas pelepah kurma, permukaan batu cadas dari hafalan para sahabat. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga wafat, kemudian dipegang oleh Umar radhiyallahu anhu hingga wafat dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Seiring dengan penyebarannya Islam keluar wilayah Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pada tahun 25 Hijriah muncul perbedaan di antara kaum muslimin dalam hal dialek bacaan Al-Quran. Perbedaan itu sesuai dengan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat. Perbedaan dialek itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, sehingga Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf guna menyamakan bacaan Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak dosen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sangat-sangat banyak kekurangannya. Mohon bimbingannya selalu agar kita bisa lebih jauh memperbaiki apa yang kita sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.